Hai semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu mengetahui perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap bersatu dalam lingkungan keluarga dan di sekolah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang di sini suka makan gulali? Ya, tentunya semua suka ya makan gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Ayo siapkan alat dan bahannya. Memberikan tips bagaimana caranya membuat permen jadul. Bahannya ada seres secukupnya aja. Di sini juga ada jeruk nipis. Jeruk nipis kalian bisa pakai setengah atau 1 buah jeruk nipis. Lalu 13 sendok takar gula pasir. Lalu menggunakan 300 ml air. Pertama-tama caranya ini kita panaskan dulu wajannya. Lalu kita masukkan airnya yang tadi 300 ml. Setelah itu kita masukkan juga gula pasirnya. Gula pasirnya ini 13 sendok makan ya guys. Lalu ketika diaduk-aduk dan terasa mulai mengental, kalian bisa langsung masukkan jeruk nipis yang tadi. Nah, di sini saya menggunakan jeruk nipis karena jeruk nipis ini merupakan perasa yang alami untuk dikonsumsi. Nah, ini sudah mulai mengental guys, sebaiknya dimatikan apinya sebelum nanti ada kehangusan di wajannya. Lalu juga bisa langsung dituang ke wadah. Dan ini kita tunggu sekitar 1 jam sampai 2 jam agar lebih mengental. Nah, ini seperti ini guys, ini saya tunggu 1 jam. Mengentalnya seperti ini, dan jika lebih lama lagi maka lebih bagus lagi untuk membentuknya. Sudah jadi saya sudah bisa mencampurkan dengan seresnya seperti permen jadul zaman dulu. Ini banyak banget dijual zaman dulu, kalau zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi ya kayaknya. Setelah kalian mencermati cara membuat gulali, kira-kira perubahan wujud apa ya yang terjadi selama pembuatan gulali? Ternyata pada pembuatan gulali terjadi perubahan wujud, mencair, menguap, dan membeku. Bu Guru jelaskan ya satu persatu. Yang pertama, mencair, terjadi saat gula dicampur dengan air. Sementara menguap yang kedua ketika air mendidih. Dan yang
terakhir, membeku terjadi pada saat adonan gulali didiamkan akan mengental. Nah, pernahkah kalian merasakan jika pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama atau berkelompok akan terasa ringan, lebih mudah, dan lebih cepat selesai? Pekerjaan tersebut berhasil diselesaikan karena adanya sikap bersatu antara seluruh anggota kelompok. Ada yang tahu nggak sih sikap bersatu itu apa? Ya, sikap bersatu adalah sikap atau perilaku berkumpul atau bergabungnya seseorang menjadi satu tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku, warna kulit, adat kebiasaan, adat istiadat demi mencapai tujuan tertentu. Sikap bersatu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seluruh anak bangsa yang tergambar dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sikap bersatu dapat terwujud apabila kita menerapkan perilaku berikut ini. Yang pertama, kita harus menerapkan perilaku toleransi beragama, yaitu seperti menghargai dan menghormati perbedaan agama. Yang kedua, kita harus menerapkan, menghargai, dan menghormati perbedaan suku, warna kulit, adat istiadat, serta kebiasaan seseorang. Yang ketiga, menerapkan perilaku tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, menerapkan perilaku menghargai pendapat dan hasil pekerjaan orang lain. Yang kelima, bekerja sama, tolong menolong, gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan yang rumit. Manfaat sikap bersatu. Nah, setelah kita melaksanakan atau melakukan sikap bersatu, apa manfaat yang kita dapat? Ya, hasil yang kita dapat. Nah, yang pertama, terciptanya kerukunan. Yang kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, meningkatkan rasa kebersamaan. Yang kelima, membiasakan kegiatan tolong-menolong, kerjasama, dan gotong royong. Dan yang keenam, terciptanya sikap saling toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar sesama. Sikap bersatu dapat kita laksanakan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Contoh sikap bersatu di rumah. Yang pertama, saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, beribadah secara berjamaah. Yang ketiga, saling membantu anggota keluarga yang mengalami kesulitan. Yang keempat, tidak bertengkar dengan saudara. Yang kelima, saling merawat jika ada anggota keluarga yang sakit. Nah, masih banyak ya contoh sikap bersatu lainnya di lingkungan rumah. Contoh sikap bersatu di lingkungan sekolah. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati guru dan teman. Yang kedua, tidak memilih-milih teman. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas bersama-sama. Yang keempat, tidak berkelahi dengan teman. Yang kelima, membantu teman dan guru jika mengalami kesulitan. Nah, masih banyak lagi ya sikap bersatu di lingkungan sekolah. Contoh sikap bersatu di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain ketika melakukan musyawarah. Yang ketiga, membantu tetangga yang mengalami kesulitan.
Yang keempat, bersatu dalam memilih kepala daerah yang baik. Yang kelima, melakukan musyawarah untuk menyelesaikan setiap persoalan. Coba perhatikan beberapa gambar berikut. Nah, coba beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap bersatu. Yang pertama, ada anak sedang menyapu sendirian. Gambar yang kedua, seorang ibu dan dua anaknya sedang bermain bersama. Nah, mana nih yang menunjukkan sikap bersatu? Gambar pertama atau gambar yang kedua? Iya, betul sekali. Gambar yang kedua yang menunjukkan sikap bersatu. Gambar berikutnya, yang pertama, seorang anak membantu ibu mencuci piring. Nah, yang kedua, seorang anak hanya menonton TV sendirian. Nah, mana nih yang sikap bersatu? Iya, gambar yang pertama. Ya, seorang anak membantu ibunya mencuci piring. Gambar yang selanjutnya, seorang anak sedang menjemur pakaian. Nah, yang kedua, seorang kakak mengajari adiknya belajar membaca. Nah, mana nih yang sikap bersatu? Iya, betul sekali. Yang gambar seorang kakak membantu adiknya belajar membaca. Gambar selanjutnya. Nah, di sini gambar yang pertama, seorang ibu sedang sibuk memasak, sedangkan anaknya hanya bermain boneka, tidak membantu ibunya. Nah, yang kedua, Lani sedang membantu ayahnya mencuci motor. Nah, mana nih yang sikap bersatu? Iya, betul sekali, yang Lani membantu ayahnya mencuci motor. Kesimpulannya, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali adalah mencair, menguap, dan membeku. Sikap bersatu merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia yang memiliki lambang pohon beringin. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.